Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Saya dari SD Negeri 2 Gidangelo. Ini tugas saya demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Di sini nanti saya akan menyelesaikan 2 kasus pada murid saya kelas 4, yaitu Indra dan Nabila melalui segitiga restitusi. Apa saja yang ada dalam segitiga restitusi? Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dengan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, di sini yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama, melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Menciptakan hubungan emosional antara guru dan siswa. Dengan mengakui perasaan dan tindakan siswa, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami perspektif mereka dan menghargai perasaan yang mereka alami. Ini membantu siswa merasa didengar dan diperhatikan, yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri pada mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Saat siswa merasa bahwa mereka dapat berbicara tentang kesalahan tanpa takut dihakimi, mereka akan lebih cenderung untuk berbicara terbuka tentang masalah yang mereka alami. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut kasus yang pertama yang terjadi pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gidangelo, yaitu Ibu Anis sering mendapati Indra terlambat datang sekolah. Menurut keterangan dari teman-temannya, ternyata kalau malam, Indra sering bergadang membantu ibunya membungkusi keripik untuk dijual ke pasar paginya. Sehingga akhir-akhir ini Indra sering berangkat sekolah terlambat, yang mengakibatkan Indra sering tidak ikut membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran dan kadang mengantuk di kelas. Kamu tahu tidak kenapa dipanggil Bu Anis ke sini? Tidak tahu. Nah, akhir-akhir ini Bu Anis memperhatikan Indra. Kenapa kok sering berangkat sekolahnya terlambat? Alasannya apa kok sering berangkat terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Terus kok bisa sampai bangun kesiangan itu malamnya ngapain? Membantu ibu ngapain? Membungkus kerupuk. Ibunya jual kerupuk ya? Jualnya di mana? Di pasar? Iya. Di pasar pagi-pagi? Iya. Berarti Indra kalau di rumah bantu ibunya bungkusi kerupuk. Itu sampai jam berapa kalau malam? Jam berapa? Jam 10. Sampai jam 10. Makanya kok Indra kok sering berangkat sekolahnya terlambat karena
membantu ibu membungkusi kerupuk sampai larut malam, sampai jam 10. Nah, itu mengganggu indra saat sekolah. Datangnya jadi terlambat. Nah, Indra tahu tidak kalau datang terlambat itu melanggar aturan sekolah apa tidak? Melanggar. Kesalahannya Indra sudah melanggar keyakinan kelas, melanggar aturan sekolah, sering berangkat terlambat. Ternyata Indra membantu ibunya membungkusi kerupuk. Iya, membungkusi kerupuk yang keren. Membungkusi kerupuk. Nah, misal solusinya apa Indra supaya tidak datang terlambat? Membantunya sebentar, Pak. Membantunya sebentar saja ya, karena takut mengganggu bangun tidurnya Indra. Nanti bangunnya jadi kesiangan sehingga berangkatnya terlambat. Atau bisa dengan cara lain, misalnya bilang sama ibu, Bu, aku berangkatnya kok sekarang telat terus, kemarin dinasihati Bu Anis. Nah, kalau membantu bungkusi kerupuknya kalau sore aja gimana gitu ya. Karena kalau Indra itu kewajibannya di rumah ya memang membantu orang tua, tapi tidak boleh mengganggu jam belajar, mengganggu jam sekolah ya. Ya Indra? Iya, tidak boleh berangkat terlambat. Jadinya Indra kalau berangkatnya terlambat, kalau pagi tidak ikut membaca Asmaul Husna ya. Indra tidak membaca Asmaul Husna kan? Tidak ikut membaca Asmaul Husna. Kalau di sekolahan sering mengantuk ya. Ngantuk terus di sekolahan? Iya, makanya kalau mau membantu ibu itu memang baik, tapi jangan sampai mengganggu jam sekolah. Boleh membantu tapi sebentar saja ya. Misalnya kalau sore saja ya, tetap membantu ibu tapi jangan sampai larut malam ya. Ya. Sudah sepakat? Sepakat. Indra berarti solusinya gimana tadi? Boleh bantu ibu tapi jangan sampai larut malam. Boleh bantu ibu kalau sore hari ya. Berarti Indra ini usahanya apa? Bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Diusahakan ya, besok pagi jangan terlambat lagi ya. Ya, sepakat. Salim. Assalamualaikum. Saya sangat senang sekali karena sudah dikasih tahu Bu Anis supaya tidak datang terlambat. Saya berusaha datang lebih awal. Seterusnya saya akan datang tepat waktu. Terima kasih Bu Anis sudah mengarahkan aku menjadi siswa yang baik dan taat. Kasus yang kedua. Bu Anis melihat Nabila saat ulangan matematika mencontek teman sebangkunya, yaitu Zahra. Menurut teman-temannya, Nabila mencontek dikarenakan tidak belajar sebelumnya. Dan kalau malam, sering bermain HP, sehingga membuatnya kesulitan mengerjakan ulangan, dan akhirnya mengganggu konsentrasi teman sebangkunya. Juga sudah melanggar kesepakatan kelas, yaitu tidak boleh mencontek saat ulangan.
tidak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu. Tidak tahu. Kemarin Bu Anis melihat waktu ulangan matematika Nabila menyontek Zahra. Ya, benar apa tidak? Nah, Benar. Kenapa kok Nabila sampai menyontek Zahra? karena tidak belajar, Bu. Karena tidak belajar. Malamnya berarti tidak belajar ya. Jadi nggak bisa mengerjakan sehingga menyontek Zahra. Kira-kira perbuatan Nabila yang seperti itu benar apa salah? Salah. Salah. Salahnya kenapa? Karena menyontek teman. Karena mencontek teman ya. Karena mencontek teman. Kok Nabila kok sampai mencontek Zahra kenapa? Karena semalam saya main game. Karena malamnya main game. Ngapain lagi? Nonton televisi. Nonton televisi sampai larut malam. Ya. Sehingga belajarnya lupa. Ya. Ya, padahal kemarin Bu Ani sudah bilang besok pagi ulangan matematika, tapi Nabila lupa belajar malah main game sehingga paginya menyontek teman karena merasa kesulitan. Kemarin Bu Anis melihat Zahra setiap mengerjakan menyontek garapane Nabila setiap mengerjakan menyontek kerjaannya Zahra ya. Nah dari itu Nabila tak panggil ke sini. Bu Anis mau tahu kenapa kok Nabila menyontek Zahra. Nah perbuatannya Nabila tidak benar ya kalau mencontek ya, karena sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita kan kemarin tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, kemarin berarti Nabila melanggar keyakinan kelas. Nah, kira-kira tadi Nabila kan sudah tahu kesalahannya mencontek Zahra. Kemudian alasannya apa? Alasannya Nabila bermain game malamnya sehingga paginya tidak bisa mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan. Nah, kira-kira solusi apa dari Nabila sendiri supaya tidak terulang lagi mencontek? Aku harus belajar lebih Aku harus belajar lebih rajin. Berarti kalau ada ulangan malamnya harus persiapan untuk belajar supaya bisa mengerjakan ulangan dengan benar, tidak mencontek teman sehingga tidak melanggar keyakinan kelas ya. Nah, berarti mulai dari sekarang Nabila kalau malam itu harus belajar. Ada PR, ada ulangan, ada tugas apapun, meskipun tidak ada, Nabila juga harus belajar. Malamnya dibuka bukunya, dibuka jadwalnya, besok pelajarannya apa. Kemudian kalau ada PR dikerjakan, kalau ada ulangan belajar yang rajin supaya besoknya siap mengikuti ulangan. Nah, berarti Nabila sudah sepakat ya kalau main game itu tidak baik. Berarti harus dirubah, dikurangi. Boleh bermain game, boleh main HP asalkan tugasnya Nabila tidak dilupakan. Tugasnya kamu di rumah apa? Belajar dan membantu orang tua. Kalau sudah semua, sesekali boleh main HP, nonton TV boleh, tapi tidak boleh tidur larut malam. Nanti paginya malah terlambat ke sekolah. Harus bisa mengatur waktu dengan tepat. Nah, karena Nabila sudah tahu kesalahannya dan sekarang mau berusaha untuk merubahnya dengan baik, dengan rajin belajar. Sudah sepakat ya? Ya, tidak boleh mencontek lagi. Jangan melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Terima kasih ya Nabila ya. Yang rajin belajarnya. Sudah sepakat ya? Ya, salim. Ya. Maaf ya, kemarin aku menyontek ulanganmu matematika. Iya, besok jangan diulangi lagi ya.
Assalamualaikum, maafkan saya ya Bu Anis. Kemarin saat ulangan matematika saya menyontek Yara, tapi Bu Anis baik, sudah menasihati saya dan mengarahkan saya supaya tidak mengulangi kesalahan saya kemarin. Sekarang saya sadar bahwa menyontek itu perbuatan tidak baik dan melanggar keyakinan kelas. Saya akan berusaha menjadi anak yang rajin dan tidak menyontek lagi. Terima kasih Bu Anis. Refleksi. Dari contoh dua kasus yang terjadi pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Gidanglelo, melalui tahapan segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka, Indra dan Nabila, menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itulah penjelasan mengenai segitiga restitusi dan langkah-langkah untuk menerapkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.